Bro, di balik sorak penonton dan gemerlap stadion, ada satu kisah yang lahir dari pinggir lapangan. Bukan dari sepatu mahal, tapi dari gerobak es sederhana. Dialah Andik Firmansyah, gelandang mungil yang bikin Asia Tenggara bergetar. Bayangin bro, sebelum dikenal sebagai Messi-nya Indonesia, Andik dulu cuma bocah kecil di Surabaya yang jualan es di Stadion Tambak Sari. Sambil dorong gerobak kecil, dia lihat bintang-bintang Persebaya main bola. Sambil diam-diam bermimpi, suatu hari gue harus ada di lapangan itu. Hidupnya keras bro, nggak cuma jualan es. Andik juga sempat jadi loper koran buat bantu keluarganya. Tapi kayak bola liar yang nggak bisa berhenti, semangatnya terus menggelinding. Siapa sangka, dari situlah ia jatuh cinta sama sepak bola dan mimpinya mulai disemai. Dari Persebaya Junior, dia melesat jadi bagian tim PON Jawa Timur 2008. Hasilnya, medali emas bro. Dan sejak saat itu, jalan ke panggung besar pun makin terbuka. Skillnya yang lincah, dribblenya susah dihentiin, bikin banyak orang nyebut dia Messi-nya Indonesia. Bukan sekedar julukan, tapi representasi gaya mainnya. Kecil, gesit, dan selalu bikin lawan kelimpungan. Karir klubnya juga penuh warna. Dari Persebaya, nama Andik makin melambung waktu momen yang gak pernah dilupain publik. Di tackle David Beckham di laga Indonesia lawan LA Galaxy. Lucunya, Beckham sampai ngajak tukeran jersey. Dan sejak saat itu, nama Andik melejit. Semua mata tertuju ke Andik. Bahkan media internasional nulis namanya dan orang-orang pun mulai jatuh cinta sama permainannya. Di klub, Andik jadi motor serangan Persebaya Surabaya. Dribblenya lincah, kayak bola yang ogah nurut sama gravitasi. Dan itu yang bikin klub-klub luar negeri kepincut. Malaysia jadi rumah kedua buat Andik. Selangor FA dan Kedah FA pernah ia bela. Di sana dia bukan cuma numpang lewat, tapi jadi idola. Fans Malaysia kasih dia julukan Messi Asia karena kelincahannya. Gelar pun ia raih, salah satunya Piala Malaysia bersama Selangor FA. Karir Andik juga pernah bikin heboh waktu dia coba peruntungan di Amerika. DC United sempat ngajak trial, bahkan fan favorit Kofu di Jepang sempat merasakan magic kakinya. Di debut trial aja dia langsung bikin gol lawan Shimizu S-Pulse. Walau akhirnya tak berlanjut, itu bukti kalau nama Andik pernah mengemah sampai luar ASEAN. Di timnas Indonesia, Andik jadi bagian penting generasi emas yang sempat bikin bangsa ini bersatu lewat euforia sepak bola. Dari debut mudanya sampai puncak karir di Piala AFF, dia selalu jadi pemain yang ditunggu-tunggu. Walau belum berhasil kasih trofi juara untuk Indonesia, Andik tetap jadi simbol harapan bahwa postur kecil nggak pernah jadi penghalang untuk punya dampak besar. Sekarang, di usia 34 tahun, Andik belum berhenti. Setelah 2 musim jadi motor permainan Persiraja Banda Aceh di Liga 2, kini dia resmi gabung Garuda Yaksa FC, klub baru milik Presiden Prabowo. Tim ini punya ambisi yang gak main-main, promosi ke Liga 1. Wajar kalau mereka ngerekrut Andik, karena di setiap tim yang ia bela, Andik selalu bisa bikin timnya melangkah lebih jauh. Meski kadang gagal di pintu terakhir, pengalamannya jadi aset berharga. Tapi bro, waktu nggak bisa dibendung, usia Andik udah gak muda lagi. Dalam beberapa tahun ke depan, mungkin kita bakal lihat dia gantung sepatu. Dan saat hari itu tiba, Andik bakal ninggalin warisan lebih besar daripada sekedar gol atau assist. Dia bakal ninggalin cerita bahwa seorang anak kecil penjual es bisa jadi legenda sepak bola asal punya tekad dan kerja keras. Buat generasi penerusnya, pesan Andik jelas. Mimpi itu gratis, tapi ngejar mimpi butuh keringat, keberanian, dan hati yang gak gampang nyerah. Bro, sepak bola itu bukan cuma soal gol dan sorak tribun, tapi juga soal cerita di balik setiap nama besar. Kalau lo punya idola atau pemain favorit yang pengen kita bedah ceritanya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Biar ceritanya nggak cuma jadi kenangan, tapi jadi energi positif yang bikin hari-hari kita makin menyala. Kalau kontennya asik, jangan cuma diam aja, kayak wasit yang pura-pura gak lihat pelanggaran. Klik like biar semesta tahu lo suka vibes-nya. Tekan subscribe biar lo gak ketinggalan drama, rivalitas, dan kisah di balik rumput hijau.
dan tinggalin komentar. Walau cuma satu kata, itu udah kayak chant dari Tribun yang bikin semangat kami makin membara. Karena di balik layar ini, kami nggak cari validasi. Cuma mau tahu, lo masih ada, masih peduli, dan masih mau balik lagi ke sini.